Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada pertemuan ke-10 ini, mari kita belajar tentang nested loop atau loop bersarang. Check it out. Untuk capaian pada perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan, membuat, dan mempraktikkan perulangan bersarang. Nah, ini perulangan bersarang adalah teknik pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat perulangan di dalam perulangan. Ada dua bagian nih, yaitu outer loop dan inner loop. Seperti katanya ya, outer itu luar, inner itu di dalam. Maka inner itu looping yang ada di bagian dalam, kalau outer yang bagian luar. Inner loop bisa lebih dari satu. Maka yang dieksekusi terlebih dahulu pastinya yang inner loop, baru outer loopnya. Ini contohnya, ada banyak transversal ya. Transversal dalam transversal atau looping dalam looping, di dalam looping juga. Nah, ini contoh untuk nested loop. Ini ada outer loop 1, di dalamnya ada inner loop 1, inner loop 2. Lalu ada outer loop 2, di dalamnya inner loop 1, inner loop 2. Outer loop 3, di dalamnya ada inner loop 1, inner loop 2. Jadi memang ada looping di dalam looping. Nah, ini step by stepnya. Nah, setelah ini Bu akan mempraktekkan coding beserta step by stepnya. Nah, sebelum itu ada FAQ, Frequently Asked Question. Nah, apakah loop ini bisa dikombinasikan dengan berbagai jenis? Tentu bisa. Contoh, nanti outernya for, dalamnya while, atau dibalik-balik kan ada 3 ya, for, while, sama do while. Apakah bisa memiliki satu lebih inner loop? Tentu bisa. Apakah pengulangan bersarang ini akan mempengaruhi performa? Tentu, karena semakin banyak perulangan tentu juga semakin banyak memori operasi yang diperlukan oleh komputer. Nah, ini studi kasus membuat matriks B kali K atau baris kali kolom, misal 3 kali 3, yang berisikan angka 1 sampai 3. Ini ya, 1 spasi 2 spasi 3, ini sebenarnya ada spasinya. Enter 4 spasi 5 spasi 6 spasi, enter 7 spasi 8 spasi 9 spasi, ini ada enternya juga. Nah, ini untuk notasi algoritmiknya dan flowchartnya. Seperti biasa ada judul, ini kamusnya N ini untuk angka cetaknya, angka cetak. Kalau B untuk baris, K untuk kolom berbentuk integer. Angka yang dicetak itu awalnya 1 ya. Ini looping B, looping 0 sampai 3. K, looping 0 sampai 3. Nah, ini inner loop itu looping yang terdalam nih. Jadi K itu termasuknya inner loop. Yang B ini termasuknya outer loop. Nah, di sini kita di dalam inner loop K diminta untuk memunculkan atau mengoutputkan angka N, dikasih spasi, lalu N-nya bertambah. Setelah itu ada enter. Mari kita coba. Silakan siapkan code block masing-masing. Ibu create new project. Console application. Next, C++. Pertemuan 10. Nested loop. Bola. Next. Finish. Sourcesnya kita double klik. Main C++ kita double klik. Lalu ini kita bisa zoom. Nah, kita mulai ya. Di sini ada kamus int n b k. Nah, sekali-sekali setelah itu kita bisa melihat ke flowchartnya. Start n sama dengan 1. Nah, ini Ibu tulis aja di sini.
matriks 3 kali 3 ya, matriks angka 3 kali 3. Kita mulai looping yang outer loop. B dipakainya nih, for. Nah ini, kalau loopingnya sudah diketahui 0 sampai 3, biasanya dan seringnya ibu suka memakai yang looping yang for, karena sudah pasti awalannya dan batasannya ya, ini awalnya B sampai dengan 0, lalu batasannya B kurang dari 3, B plus plus, ini untuk incrementnya. Ini sudah, lalu kita turun, kalau benar maka looping yang K 0 sampai 3, for K sama dengan 0, K kurang dari 3, K plus plus, lalu output N plus spasi, Cout N plus spasi, lalu nambahin N sama dengan N plus 1 bisa, tapi ibu lebih sukanya N plus plus sih, lebih ringkas saja sih. Lalu setelah itu, nah kita sudah keluar dari inner loop. Setelah inner loop, outer loopnya harus ada new line. Nah inner loop sudah selesai. Nah ini outer loop di sini, kasih new line atau enter. NL. Mari kita coba ya. Nah matriks angka 3 kali 3, 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi. Nah yuk kita cari tahu step by stepnya ya. Nah step by stepnya ada di PPT ibu yang di praktik. Nah di sini di praktik sini ibu sudah memberikan codingan beserta step by stepnya. Nah ini kita apa ini bu? Nih ya, coba kita ulangi ya, atau kita lakukan. Nah yang ini ibu hapus saja, kita ulang dari awal. Nah biasanya kan ibu untuk menulis step by step pakainya notepad plus ya guys. Nah sekarang kita coba pakai ini yang enak, pakai tabel. Pertama siapkan dulu NBK atau variabelnya dan outputnya. Nah pertama-tama N sama dengan 1, oh ya N sama dengan 1. Nah terus kita masuk ke loopingnya ya. Ke looping sini. B sama dengan 0, B kurang dari 3. Jadi sekarang B-nya 0. Ini bu jeda satu langkah. Gitu ya. Lalu seperti biasa ya. Untuk looping itu sama, ada pertanyaan juga. Apakah 0 kurang dari 3? Betul, kalau 0 kurang dari 3 maka benar, maka melaksanakan looping yang K. K awalannya 0, maka K pertama kali 0. Ini ada pertanyaan 0, apakah 0 kurang dari 3? Betul, kalau betul maka Cout N. N-nya berapa tadi yang terakhir? Nah, N-nya 1 spasi ini. Jadi 1 ada spasinya, spasi di sini. Lalu N plus plus. N plus plus kan tadi N sama dengan N plus 1, jadi N-nya nambah 1. N terbaru yaitu 2, ya betul, 2. Lanjut kita. Tadi kan sudah ini Cout, N plus plus sudah, maka balik ke looping interloop yang ini. Sekarang K plus plus, jadi sekarang K-nya nambah jadi 1 ya. Apakah 1 kurang dari 3? Betul, kalau betul maka Cout N. Jadi kan pertama seperti ini ya Cout-nya, lalu Cout N lagi berarti 2 spasi. N plus plus jadi N-nya nambah di sini, jadi N-nya jadi 3 di sini.
Setelah itu naik lagi. K-nya nambah ya karena K++, jadi K-nya sekarang ada 2. Seperti biasa ini batasannya apakah 2 kurang dari 3, betul? Kalau betul maka si out n, outputnya kan sebelumnya seperti ini. Lalu si out kan n sama n spasi 3 spasi. Lalu n++, jadi n-nya 4. Sini sudah, lalu naik lagi karena K++, jadi sekarang K-nya 3. Apakah 3 kurang dari 3? Nah, salah ya. Kalau salah maka keluar dari for-nya K, dari interloop. Lalu kita turun ke si out NL. Nah, output sebelumnya 1, 2, 3. Lalu di-outputkan enter. Nah, enter ditambahi dengan enter. Lanjut. Jadi, kalau sudah sampai sini, kita ke outer loop. Outer loop yang ini. Tadi kan outer loopnya B++ ya. Jadi sekarang B-nya jadi 1. Ditanya nih, 1 kurang dari 3. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Kalau betul, maka laksanakan yang K bagian sini. K-nya balik lagi ke 0 karena dari sini ke sini. Jadi K-nya 0. Apakah 0 kurang dari 3? Betul. Maka si out n. Nah, ini yang ini kita. Berarti ini tetap ya 1, 2, 3, tinggal nambahin. Si out n. N-nya terakhir berapa? Ya n-nya 4, maka 4 spasi. Lalu n++, jadi n-nya sekarang 5. Sampai sini lanjut lagi, interloop K, K-nya nambah 1. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Kalau betul, maka outputkan n yang ini ditambah dengan n ya. N spasi. Nah, lalu n++, di sini 6. Lanjut lagi, naik lagi, K-nya jadi 2. 2 kurang dari 3. Betul. Maka outputkan n terbaru. N terbaru berapa? 6. 6 spasi. Lalu n++, jadi n-nya sekarang 7. Lanjut, jadi naik ke sini, K++ jadi 3. 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. Kalau salah, keluar interloop, dapat enter. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah sama enter ini. Lalu setelah si out NL naik ke outer loop. Sekarang B-nya nambah ya. B-nya yang outnya 1, sekarang B-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari 3? Betul. Kalau betul, maka laksanakan looping yang K. K-nya mulai dari 0 lagi. 0. Apakah 0 kurang dari 3? Betul. Kalau iya, maka outputkan N. Nah, output yang terakhir seperti ini ya. N-nya berapa? Nah, N terbaru itu 7. Maka 7 spasi. N++ 8. Lanjut ke K lagi, K-nya nambah. K-nya sekarang 1. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Kalau betul, maka outputkan N spasi. N terbaru 8. Jadi 8 spasi. N++ 9. Lanjut, K-nya nambah. K-nya jadi 2. 2 kurang dari 3. Lalu outputkan N terbaru 9. Maka 7, 8, 9 spasi. Lalu N-nya jadi 10. Karena N++ ya. Nah, lalu K-nya nambah nih. 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. Kalau salah, maka ini ada enternya. Lalu sini selesai, maka harus naik lagi. B-nya nambah, B terakhir 2, maka sekarang B-nya 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. Kalau salah, maka selesailah loopingnya.
Jadi output terakhir ini 1 spasi 2 spasi 3 spasi enter, 4 spasi 5 spasi 6 spasi enter, 7 spasi 8 spasi 9 spasi enter, seperti ini jadinya. Lanjut ya. Nah, ini untuk yang matriks angka versi 2. Kalau tadi kan barisan kolomnya 3x3, kalau sekarang barisan kolomnya berupa inputan. Nah, sangat mudah sekali. Jadi kita berarti nambahin. Ya, nambahin bar sama kol. Lalu diminta untuk integer. Maksudnya inputan ya. Nah, di sini sein apa dulu enaknya nih, samain aja kolom dulu. Sein bar. Nah, kita tinggal diganti ini aja, call bar. Nah, bisa seperti ini. Kolom ini ya, itu sesuaikan aja. Ini ibu pengennya kolomnya 5. Kolom itu kan yang gini ya, yang berdiri ya, barisnya yang tiduran ya. Nah, ini berarti kalau B sama bar, K sama kolom. Kita ulangi. Bu mau kolom, kalau kolom 5 3, jadi nanti kolomnya ininya ada 5, barisnya ada 3 atau 2 3 gitu. Nah, begini. 1 2 3 4 5, ada 5 baris, ada 5 kolom, barisnya ada 3, seperti itu ya. Oke, kita save. Nah, ini bisa diperbaiki lagi. Nah, selain pakai for, ini pakai for, kita juga bisa menggunakan while. Dekombinasi ya, menggunakan while atau menggunakan for tetap bisa. Tetapi harus diperhatikan awalan, akhir, dan transversal. Ini kalau di sini B, awalannya B ada di sini ya. Transversalnya B ada di sini. Lalu batasannya ada di sini. Kalau for kan awalannya, akhirannya, dan transversalnya satu baris seperti itu. Kalau for kan misah-misah ya, yang penting ada. Nah, ini juga bisa pakai do dan for, jadi memang bisa dikombinasikan. Lanjut, sekarang program untuk segitiga bintang. Segitiga bintang, nah seperti ini ya outputnya. Nah, jadi ada bintang, misal kita inputannya 4, jadi ada 4 baris, 1 2 3 4. Kalau baris pertama maka bintangnya pertama atau 1, baris kedua bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3, baris keempat bintangnya 4. Gimana nih cara codingnya? Cara codingnya mudah, hanya dengan memodifikasi dari pola matriks 3x3. Kita coba ya. Nah, ini ibu hide aja. Yang diperlukan NIJ.
INT N I C. Sebenarnya pakai NBK juga boleh. Oke. Nah, di sini N digunakan sebagai batas. Kalau tadi kan N digunakan sebagai yang mencetak gitu ya, mencetak 1, 2, 3. Sekarang N-nya sebagai batas. Nah, yuk I 0 sampai N. Mari kita coba. Jadi for I sama dengan 0, I sampai N kurang dari N, I plus plus. Lanjut ke bawah, for D sama dengan 0, C kurang dari I, jadi manut barisnya, lalu C plus plus. Di baris ini kolom. Lalu output C out bintang. Ini nggak pakai spasi, jadi langsung aja. Nah, keluar dari inner loop C out and out. Kita coba 4. Oh, 4. Cuma 3 aja. Kita perlu modifikasi ya. Ini Ibu tambah sama dengan 4. Nah, jadi Ibu modifikasi di sini J kurang dari sama dengan I. Dan bagaimana step by stepnya? Ada di, nah ini ada di sebelah sini ya. Jadi urutannya dari N, I, J. Lalu NIJ seperti itu. Urutannya N, maka I-nya 0 ya. Maka 0, apakah 0 kurang dari 4? Karena N-nya itu 4. Kalau iya, maka interloop jadi 0. 0 kurang dari I. I-nya kan 0 ya. Jadi kalau benar, bintang sama dengan bintang spasi. Kalau di sini lalu nambah J-nya jadi 1 kurang sama dengan 0. Salah. Kalau salah maka tambahin enter. Berarti ini bintang enter. Ini nggak kelihatan ya kalau ada enternya ya. Nah, ini Ibu lengkapi. Ini tuh salah. Jadi di sini tuh ada enternya. Nah, ini step by stepnya Ibu akan lewati aja. Karena mirip-mirip disesuaikan. Kalau ini bintang terbalik. Bintang terbalik itu dimodifikasi J kurang dari N. Coba kita cobain dulu nih 4. Nah, kalau bintang terbalik J kurang dari, coba sama dengan N, 4. Oh, ini dan ininya I. Empat.
Ini Ibu hapus sama dengannya 4. Nah, seperti ini. Bintang 4, enter bintang 3, enter bintang 2, enter bintang 1. Jadi dengan memodifikasi, kalau tadi J sama dengan 0, sekarang J sama dengan I. Lalu kalau tadi J kurang dari sama dengan N, kurang dari I sama dengan I, kalau sekarang J kurang dari N. Jadi dimodifikasi-modifikasi ya. Untuk step by stepnya Ibu tidak akan menjelaskan, nanti kalian bisa melihat dari sini. Lanjut ini pola satunya lagi, variasi pola set loop dan if. Nah, kalau ini sekarang ditambahi if-nya, ada if-nya. Kita coba ya. Kok kayaknya kelihatannya susah banget toh, Bu? Nah, tenang, jangan gelisah. Kalau melihat sesuatu persoalan, mari kita memandangnya dengan cara sederhana dulu. Pertama kita itu ya outputkan seperti biasa matriks 5x5. Outputnya ini barisnya kan ya. Baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, pertama kita seperti ini dulu. 1, 1, 1, 1, enter 2, 2, 2, 2, seperti itu. Lalu kalau kita sudah menyelesaikan yang ini, baru, nah yang baris kedua, 3, 4 kita ubah jadi bintang. Kalau yang step kedua sudah berhasil, nah baru tengahnya dibolongin dengan cara ini. Nah, di sini itu ada if. Jadi selain looping, nested loop juga di dalamnya ada if-nya. Mari kita coba ya. Nah, ini Ibu tutup. Nah, ini Ibu kasih yang sederhana. Kalau tadi kan codingan ini pakainya N ya. Kalau sekarang Ibu nggak pakai N, Ibu cukup baris dan kolom aja. Nah, INT baris kolom ini Ibu sederhanakan, nggak pakai N. Pertama-tama, nah ini karena dari 1, maka Ibu mulainya dari 1. B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan 5, B plus plus. Nah, ini kalau B sama dengan 1, maka ini kurang dari sama dengan. Tapi kalau B sama dengan 0, maka kurang dari saja cukup tanpa sama dengan. Lalu for untuk kolomnya ya, K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan 5, K plus plus. Nah, ini tadi coutkan atau mengoutputkan barisnya, maka cout B. Pakai spasi ya. Lanjut enter. Enternya kalau sudah barisnya selesai. Kalau kolomnya selesai, maka cout seperti tadi ada NL di outer loop. Coba. Nah, pertama sudah. Step kedua yaitu kita membuat baris 2, 3, 4 jadi bintang. Nah, ini kalau codingan Ibu, kalau baris 1 dan baris 5
outputnya baris atau B, selain itu outputnya bintang. Ya, kalau baris 1 dan 5 outputnya B atau barisnya, selain itu outputnya bintang. Jadi ini Ibu cut. Jika baris sama dengan 1 atau baris sama dengan 5, maka outputnya B. Else selain itu kan pasti barisnya 2, 3, 4 ya. Outputnya Ibu kasih bintang. Bintang spasi. Coba. Yap, kalau baris 1 dan baris 5 dia angka, kalau 2, 3, 4 dia bintang. Lanjut modifikasi lagi. Jadi kita fokusnya ke sini ya. 2, baris 2, 3, dan 4 ya. Nah ini kalau kolomnya, kolom ke-1 sama kolom ke-5 itu kan angkanya ya. Selain kolom ke-1 dan kolom 5, kasih spasi. Ini lihat, kalau kolom pertama dan kolom ke-5 dia akan mengoutputkan B, selain itu akan mengoutputkan spasi. Mari kita coba fokus ke yang sini. If jika kolom sama dengan 1 atau kolom sama dengan 5, maka si out kan B-nya. B spasi. Else selain itu si out enter 2 kali. Enter 2 kali. Coba kita run. Yes, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi kalau menemukan persoalan yang sulit, kita harus mencobanya, kita harus melihatnya dengan cara yang simple dulu. Tadi diminta untuk membuat kotak angka, jadi untuk cara simpelnya menulis looping seperti ini, lalu dimodif, dan akhirnya jadi seperti ini. Banyak ya, banyak variasinya. Lanjut, nah ini selain tadi membuat pola-pola, nested loop dan if bisa untuk mengecek apakah itu bilangan prima apa tidak. Nah, deskripsinya di sini bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan 0 ya pastinya. Yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka dia sendiri. Ini 4 bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 2 selain angka dia sendiri. Nah, inputnya angka bertipe integer. Outputnya bilangan spasi prima atau bukan bilangan prima. Nah, untuk kodenya seperti ini. Ini malah variasi ya. Ada if, lalu bahkan dalam if ada loop, di dalam loop ada if-nya juga. Yuk, mari kita coba yuk.
Kita bikin file new project. Pertemuan 10. Alhamdulillah. Bilangan prima. Next. Finish. Kita buka sourcesnya bilangan prima. Judul. Kamus dan algoritma. Nah, di kamus kita perlu apa aja? INTI, N, I nanti untuk iterasinya, N itu untuk inputannya. Lalu kita perlu char isPrime. IsPrime itu defaultnya atau untuk yang menentukan apakah nanti itu dia true atau false. Nah, ini defaultnya isPrime itu berbentuk true ya. T itu maksudnya benar gitu maksudnya. Lalu cin atau kita meminta inputan N. Lanjut. Nah, tadi di sini bilang bilangan prima bilangan asli yang lebih besar dari angka 1. Maka if N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka dia bukan bilangan prima ya. Maka isPrime-nya diganti dengan false. Defaultnya T, kalau salah ya berarti isPrime-nya diganti dengan false. Lanjut else. Nah, di sini ada looping nih. For. Nah, I-nya langsung 2 karena 0 dan 1 sudah dicek di sini. Lalu I kurang dari sama dengan N bagi 2. Nanti kita akan menelusuri step by stepnya ya, I++. If N modulo I sama dengan 0, isPrime false, lalu break. Duh, gimana itu Bu? Tenang, ini kita coding dulu. Setelah itu nanti Bu akan jelaskan step by stepnya. If isPrime sama dengan T atau true, maka cout-nya bilangan prima. Else bukan bilangan prima. Ya. Sebenarnya pakai isPrime true atau isPrime T atau isPrime false boleh. Pakainya isPrime sama dengan 1 atau 0 juga boleh, pakai integer. Jadi bebas ya style coding kalian. Kita testing dulu. Oke, ada yang error. Oh, nih. IsPrima was not declared. Ini Ibu typo ya, adanya isPrime bukan isPrima. 4. Nah, 4 bukan bilangan prima.
coba 3 bilangan prima, 13 bilangan prima, coba 15 kan bisa dibagi 5 ya, maka bukan bilangan prima. Nah, untuk step by stepnya ini sudah ibu tuliskan di sini. Kita mau coba? Boleh, ini ibu hapus ya. Nah, step by stepnya, misal ini pertama dulu sini, inputan user N4, ini di sini dulu, isprime-nya defaultnya T ya, maka kita tulis isprime-nya T. Lalu Cin menunggu inputannya N, maka diisi 4 sama dengan N. Lalu if apakah N sama dengan 0 atau N sama dengan 1? Jadi apakah 4 sama dengan 0 atau 4 sama dengan 1? Betul? Salah. Kalau salah maka ke else-nya. Nah, ke else-nya ini ternyata dia looping mengisi I sama dengan 2, maka lanjut I nya 2, batasnya 2 kurang dari sama dengan ini N bagi 2 berarti 4 bagi 2 ya. Jadi apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Betul. Kalau betul maka if di sini. If-nya N ya, di N-nya ya, maka di sini betul di sini. Apakah 4 modulo I-nya berapa? I-nya 2. Apakah 4 modulo 2 sama dengan 0? Apakah benar? Benar. Maksudnya ini genap gitu ya. Kalau benar maka is prime sama dengan false. Jadi sekarang if prime-nya false dan break itu keluar dari looping. Nah, ini if kecil. Kalau keluar dari looping maka selesai. Lalu ke sini if is prime is prime sama dengan T, apakah is prime sama dengan T? Tidak ya. Kalau tidak maka yang di-outputkan adalah bukan bilangan prima. Jadi di sini bukan bilangan prima. Nah, seperti itu. Contoh kalau inputannya N. Nah, sekarang mau contoh kalau inputannya bilangan prima? Boleh, ini contoh 5. Boleh lihat? N-nya 5, T-nya is prime-nya T, ini sesuai default sini ya. Defaultnya is prime-nya T, N-nya 5. Apakah 5 sama dengan 0 atau 5 sama dengan 1? Salah. Kalau salah maka ke else-nya. Else-nya di sini ke I. I-nya 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan N? N-nya 5 ya. 5 modulo 2. Apakah 2 kurang sama dengan? Nah, 5 modulo 5 bagi 2. 5 bagi 2 kan itu berarti 2, ya, 2,5. Tapi karena dia integer, maka yang dipakai N-nya 2 saja. Betul, kalau betul maka masuk ke dalam if-nya sini.
Apakah 5 modulo 2 sama dengan 0? Salah. Kalau salah, maka keluar dari ngeluping lagi. Kalau salah itu ngeluping lagi guys, jadi i-nya bertambah. Ini salah, dia loop lagi. Ini iya, maka i-nya nambah. Kalau i-nya nambah jadi sekarang 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Salah. Nah, ini keluar loop. Nah, kalau keluar loop maka ke if sini. Jadi is prime sama dengan true. Apakah is prime sama dengan true? Ya, benar. Kalau benar, maka yang di-outputkan yaitu bilangan prima di sini. Bilangan prima. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, seperti itu coding dan step by stepnya. Di sini juga ada step by step jika inputannya 13. Jadi kalian nanti bisa melihat ya. Oke, alhamdulillah nested loop plus if sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.